Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya teman-teman semuanya. Sore. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin diskusi kami pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi kami terkait dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, mungkin dari saudara Kadri bisa share sih. Oke. Nah, inilah judulnya, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hani Nurul Huda dengan NPM 2140604005. Kemudian Siswanto Kadri dengan NPM 2140604006. Arsyala Menardi Saputra, saya sendiri dengan NPM 2140604018. Bulan Pramudia Anjar Ikawari dengan NPM 2140604024. Herlisyana Marvelinda Herman 2140604027. Aulia Putri Dias Maharani 2140604043. Oke. Dan yang terakhir ada Merinca Lumena Mateis dengan NPM 2140604051. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas beberapa materi. Next. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada pengembangan integrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, pentingnya integrasi nasional. Kemudian yang ketiga, dinamika integrasi nasional Indonesia. Yang keempat, tantangan dalam membangun integrasi. Kemudian yang kelima, ada ancaman terhadap integrasi nasional. Yang keenam, faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Dan yang terakhir, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya terkait pengembangan integrasi di Indonesia. Saya persilahkan. Izin guys, mohon maaf nggak bisa jalan. Terima kasih kepada moderator. Yang materi pertama yaitu ada pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Wirigins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1945 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan itu disebut sebagai
faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama itu adanya ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudaranya sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh yang datang menyerang negaranya. Dengan adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa, juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu sendiri. Yang kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Nah, gaya politik kepemimpinan ini para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Yang ketiga itu ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, misalnya di sini birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Dan yang keempat itu ada ideologi nasional. Ideologi nasional ini merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Jika suatu masyarakat berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu ada kesempatan pembangunan ekonomi, yang dimana jika pembangunan ekonomi ini berhasil dan menciptakan suatu keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut menerima sebagai satu kesatuan. Namun, sebaliknya, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka akan muncul kesenjangan atau ketimpangan. Akibatnya, orang-orang yang dirugikan atau dalam kutip miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Selanjutnya. Yes. Izin peserta agar di-mute dulu. Oke, materi selanjutnya itu saya sendiri akan membawakannya terkait pentingnya integrasi nasional. Nah, pentingnya integrasi nasional. Integrasi itu artinya persatuan nasional. Pentingnya persatuan nasional. Next. Oke. Integrasi nasional itu sangat dibutuhkan sekali dalam suatu negara. Karena apabila masyarakat yang terintegrasi atau masyarakat yang bersatu, itu akan dapat membangun sebuah kejayaan nasional untuk negaranya, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kalian, mungkin teman-teman semua bisa bayangkan aja jika suatu negara itu tidak terintegrasi.
Bayangkan aja ada sebuah negara ini diwarnai dengan oleh pertentangan, konflik, atau bahkan perselisihan, begitu. Maka negara tersebut itu akan menimbulkan sebuah kerugian yang sangat besar atau bahkan dapat menghancurkan negara tersebut. Kerugian seperti apa yang saya katakan itu kerugiannya itu mungkin dari yang pertama dari segi material, fisik material. Nah, contohnya seperti sarana prasarana umum yang umumnya yang digunakan oleh masyarakat itu hancur akibat konflik atau perselisihan yang terjadi. Bukan hanya itu, bahkan dapat terjadi juga terkait kerugian mental, spiritual, atau tekanan mental pada masyarakat atau pada korban yang menjadi korban. Seperti contohnya, timbulnya rasa cemas, ketakutan, khawatir akibat konflik yang berkepanjangan oleh negara itu. Nah, maka di sini pentingnya dibutuhkan sekali itu integrasi nasional untuk menciptakan sebuah negara yang aman, damai, dan tentram, jauh dari kata perselisihan. Nah, mungkin di sini ada beberapa poin yang saya udah jabarkan, ada 5 poin. Next, terkait pentingnya integrasi nasional atau fungsi adanya integrasi nasional. Nah, yang pertama ada menumbuhkan kesadaran kemampuan rakyat dalam suatu negara untuk mengelola keberagaman yang ada. Nah, maksudnya apa? Di sini agar dapat menuju ke sebuah negara yang bersatu atau yang terintegrasi, maka masyarakat seharusnya dapat menanamkan atau menumbuhkan rasa kesadaran dan kemampuan untuk dapat menerima keberagaman yang ada. Artinya apa? Kita tahu bahwa negara kita ini kan negara Indonesia yang dimana banyak sekali keberagaman. Nah, itu harus disatukan agar tidak terjadi sebuah perpecahan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemampuan untuk mereaksi ideologi asing. Nah, ini poin yang kedua, maksudnya apa? Dengan masyarakat yang udah terintegrasi, dengan masyarakat yang udah bersatu, itu akan dapat menyaring ideologi-ideologi asing yang ingin masuk ke negara kita. Inti dari poin ini yaitu diharapkan masyarakat itu untuk tidak mudah terprovokasi akan hal-hal yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan integrasi kita. Kemudian yang ketiga ada next. Nah, menumbuhkan kemampuan untuk dapat mencegah dominasi ekonomi negara lain. Maksudnya apa? Dengan masyarakat yang udah bersatu, itu akan menjadi serasi dalam segala hal atau dalam segala aspek. Nah, keserasian inilah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Next, yang keempat, mampu untuk berperan aktif dalam era globalisasi dalam segala hal. Nah, inti dari poin ini, kita diharapkan sebagai warga negara itu dapat berperan aktif dalam bersaing dengan negara lain di dalam era globalisasi. Next, yang kelima. Nah, ini yang paling penting, terwujudnya cita-cita bangsa dalam Undang-Undang 1945. Nah, kita tahu bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, itu tepatnya di alinea kedua, yaitu untuk mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, mungkin itu saja terkait materi pentingnya integrasi nasional. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia.
Next. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Next, yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Next, yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi Pancasila merupakan nilai yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Next. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang bersifat mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Next. Yang terakhir, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Baik, itu aja 5 jenis integrasi. Selanjutnya materi selanjutnya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, kita masuk di tantangan dalam membangun integrasi. Next. Atau enggak ada? Satu adalah tantangan dalam menghadapi dari dimensi horizontal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Dan untuk tantangan yang dihadapi dari dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluh kesah rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Untuk tantangan dari dimensi horizontal dan vertikal ini, ada dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998, di mana kebebasan yang digulirkan oleh era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang masyarakatnya untuk bertindak seenaknya sendiri. Bersama dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
kebijakan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah tanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sedangkan dalam arti horizontal, yaitu kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi jalinan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antar kelompok masyarakat dalam perbedaan yang ada satu sama lain merupakan tanda adanya integrasi dalam horizontal. Baik, terima kasih. Saya ke pemateri selanjutnya. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa yang diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Next. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek kehidupan sosial. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah penduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di antara Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Dan yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Dan yang keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental dan utara dan sistem pertahanan maritim dan barai, selatan dan timur. Nah, di sini ada juga beberapa ancaman militer dan maupun non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang bernilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Nah, ancaman militer dalam negeri ini melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan ancaman militer luar negeri ini terbagi juga 3 poin, yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Nah, di sini juga terbagi beberapa contoh dari ancaman militer terhadap negara, yaitu agresi. Agresi ini adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Yang kedua, invasi. Nah, invasi ini adalah melakukan agresi terhadap suatu negara. Yang pertama adalah invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dengan negara lain terhadap wilayah
NKRI. Dan yang ketiga, bombardemen. Bombardemen ini adalah yang melakukan agresi terhadap suatu negara. Yang kedua adalah bombardemen, yang punya pengertian suatu penggunaan senjata yang melakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Nah, yang keempat ini blokade. Nah, blokade ini melakukan agresi. Yang terakhir adalah blokade yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Dan yang kelima itu sponsor adalah ancaman militer yang dilakukan suatu negara. Kegiatannya berupa mata-mata dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Nah, ancaman non-militer ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer yang tidak bersifat terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ancaman non-militer ini juga terbagi beberapa contoh yang berbentuk non-militer, yaitu pertama, ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan sejenak. Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi potensi ancaman berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Nah, yang kedua ini ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintah, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Nah, yang ketiga ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi ini merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Dan yang keempat, ancaman berdimensi sosial, budaya ancaman sosial. Budaya ini berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal. Dan yang kelima, ancaman berdimensi teknologi. Nah, ancaman berdimensi teknologi ini berkemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Nah, yang keenam, ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini merupakan keselamatan umum yang bisa menjadi bencana alam. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan ancaman yang disebabkan oleh manusia. Misalnya penggunaan obat-obatan, penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, sehingga kecelakaan alat-alat transportasi. Baik, saya akan lanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, sini saya akan menjelaskan faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Menghargai keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua, kurangnya toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Next, yang ketiga,
Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, campuran serta IT yang lebih sulit untuk diantisipasi. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan sosial adalah salah satu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan dari masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Baik, yang terakhir, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Next. Strategi pertahanan dan keamanan. Next. Yang pertama itu tidak terluput dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, dan di mana pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi, usaha dan pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri menunggalkan bersama masyarakat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja terkait materi dari kami terkait tentang dinamika dan tantangan tentang integrasi nasional. Sebagai saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Saya buka sesi diskusi. Ada 2 pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang kurang dimengerti, bisa resen atau langsung menyampaikan pertanyaannya.
Baik, Saudara Rival, bisa sampaikan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 2140604021. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara Anda untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia jika para pemuda yang kerjanya itu hanya bermalas-malasan dan tidak dapat mewujudkan bangsa Indonesia ini? Sehingga, dan yang kedua, kaitkan permasalahan ini dengan integrasi nilai dan integrasi tingkah laku yang sama-sama menerapkan nilai integratif. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Saudara Rival bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar agar teman-teman semuanya bisa melihat. Terkait pertanyaan ini nanti akan kami jawab. Mungkin kami kumpul dulu. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Ada yang ingin bertanya? Oke, Saudara Maulana, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Maulana, NPM 2140604010. Di sini saya ingin bertanya, salah satu tantangan integrasi nasional adalah tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi demonstrasi yang anarkis yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dari Saudara Maulana. Oke, bentar ya. Kami diskusi dulu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Saudara. Oke. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Maulana. Tadi kan pertanyaannya itu salah satu tantangan integrasi nasional adalah tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Nah, di situ adalah bagaimana cara mengatasinya kan tantangan tersebut yang anarkis. Bagaimana cara untuk mengatasi demonstrasi anarkis yang sudah dijelaskan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi demonstrasi yang anarkis itu? Jawabannya adalah menindak tegas pelaku demonstrasi dengan sanksi dan hukum yang tegas, serta mengikuti penyuluhan untuk menghindari perilaku anarkis, dan apabila terjadi perdebatan diharapkan ada orang ketiga sebagai mediasi dan jalan perdamaian. Itu jawaban dari saya. Jika ada yang ingin tambahkan, silahkan. Bagaimana dengan Saudara Maulana? Bisa diterima? Dan juga teman-teman semua, mungkin ada yang ingin disanggah terkait jawaban dari Saudara Kadri, bisa? Atau menyampaikan jawaban terkait pertanyaan Maulana? Dipersilahkan. Tadi bisa kan nih moderator? Iya, bisa. Nah, kan tadi pertanyaan saya itu ada dua kemungkinan, itu ada dua pertanyaan sebenarnya. Nah, itu ada dua. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara mengatasi tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal. Dan yang kedua itu bagaimana cara untuk mengatasi demonstrasi yang anarkis. Nah, demonstrasi yang anarkis ini sudah dijelaskan tadi dengan melakukan mediasi. Nah, sedangkan untuk yang mengatasi tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal dan vertikal itu belum ada yang saya dengar. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Bentar ya.
Baik, terima kasih kepada Saudara Maulana tentang pertanyaannya. Apa tadi? Bagaimana cara mengatasi tantangan dimensi horizontal dan vertikal, ya kan? Sedangkan di situ tadi saya sudah jelaskan kalau di tantangan di tantangan dimensi vertikal itu pemimpin mau mendengarkan keluh kesah rakyat dan mau turun ke bawah, atau gini pemimpin itu harus merakyat gitu biar biar dia dengerin apa kayak keluh kesah rakyat tentang gimana gitu. Maksudnya masyarakat di sini tuh masyarakat yang merasa dipinggirkan, bukan individu ataupun kelompok, tapi masyarakat. Paham? Kalau untuk sedangkan kalau dia dimensi horizontal itu kan berbanding terbalik gitu. Nah, sedangkan di dimensi horizontal, kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat. Jadi, di dimensi vertikal itu kan dia bilang kayak gini, pemimpin mau mendengarkan keluh kesah rakyat. Nah, sedangkan di horizontalnya itu dia berbalik. Dia berbalik menjadi pemerintah dapat melayani. Nah, jadi dia sudah dengarkan keluh kesah rakyat, dia layani dan memuaskan seluruh warga masyarakat. Tetapi jalinan dan kerjasama di antara masyarakat atau kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat itu kesediaannya untuk masyarakat hidup berdampingan secara damai. Makanya di pertanyaan ada kata anarkis, bagaimana sih itu? Bentar ya. Itu kan tindakan-tindakan yang sering demonstrasi lakukan gitu gimana sih cara jelasannya? Seperti yang Kadri bilang tadi. Baik, sedikit tambahan terkait pertanyaan Maulana. Baik, saya akan menjawabnya. Itu tadi terkait permasalahan horizontal sama vertikal kan. Nah, jadi ini saya kaitkan dengan masalah-masalah yang biasa terjadi ya. Kayak terkait dengan dimensi horizontal ini, itu titik pusatnya, guncangannya itu biasanya primordial. Biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, ataupun kebiasaan. Nah, untuk dimensi vertikalnya itu tantangannya yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus agar bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluh kesah rakyat, begitu, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompoknya yang merasa dipinggirkan. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Maulana, bisa diterima? Bisa, terima kasih. Izin. Oke, sama-sama. Oke, dipersilahkan Nur Anissa. Baiklah, sedikit tambahan dari saya. Bagaimana cara mengatasi tantangan horizontal dan vertikal, yaitu dari tantangan horizontal serta vertikal itu dapat dilihat dari agama, bangsa, bahasa, dan budaya. Di situ terdapat perbedaan yaitu saling menghormati untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya menghormati atau toleransi dalam beragama dengan agama lain. Baik, terima kasih Saudari Anissa Putri. Sangat membantu sekali. Oke, terkait pertanyaan yang kedua, sebentar.
Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari itu saudara rival. Baik, Saudara Kadri dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan dari Muhammad Rival, yang di sini kan ada dua pertanyaan tuh. Nah, yang pertama, bagaimana cara Anda untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia jika para pemuda hanya bermalas-malasan dan tidak ada yang dilakukan untuk menciptakan dan mewujudkan bangsanya? Nah, untuk jawabannya, untuk para pemuda diharapkan selalu berperan aktif untuk menjaga bangsa Indonesia sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, yang kedua, kaitkan permasalahan tersebut dengan integrasi nilai dan integrasi tingkah laku yang sama-sama menerapkan nilai integratifnya. Nah, jawabannya itu dengan menerapkan nilai integratif, nilai ini akan memberikan tuntutan atau mengarahkan seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Sifat nilai integratif dalam universal, misalnya sopan santun, tegang rasa, kepedulian, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Kadri. Bagaimana dengan Saudara Rival, bisa diterima atau ada sanggahan? Dan juga forum yang lainnya, ketika ada ingin yang disampaikan bisa langsung masuk aja. Oke, moderator bisa diterima. Baik, terima kasih Saudara Rival. Bagaimana dengan forum yang lainnya? Mungkin ada tambahan? Atau kalau nggak ada, saya buka sesi keduanya. Oke, saya buka sesi keduanya dengan dua pertanyaan lagi. Bisa resen, kemudian oke, terima kasih. Boleh kasih nanti? Dipersilahkan Saudara Bayu. Jadi begini, dari yang pemateri jelaskan tadi itu kan pentingnya integrasi nasional itu kan yang saya tangkap tuh ada 5 sub pokok tadi itu kan, kayak menumbuhkan kesadaran, kemampuan untuk mereaksi ideologi asing, menumbuhkan kemampuan untuk dapat mencegah. Dari yang sub 5 pokok tuh, jika dilihat dari dinamika Indonesia sekarang ini, apakah itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau apakah itu sudah tercapai menurut kelompok Anda? Jika dilihat dari dinamika sekarang ini kan seperti menurut saya politik kita nih kayak politik apa ya? Kalau menurut saya seperti komunis. Itu menurut saya. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Untuk pertanyaannya bisa di chat di kolom komentar biar teman-teman semuanya bisa melihat. Terkait jawabannya sebentar. Baik, satu lagi pertanyaan. Saya lemparkan ke forum. Saya ingin bertanya. Baik, dipersilahkan Saudari Sherly. Baik, perkenalkan nama saya Sarlindi Shalawati dengan NPM 21406044041. Di sini saya ingin bertanya. Upaya seperti apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu integrasi nasional di era globalisasi ini? Dan bagaimanakah sikap kita sebagai mahasiswa untuk menjaga integrasi nasional ini?
Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Shirley. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya, yang terkait jawabannya nanti kami jawab. Izin moderator Baik, untuk menjawab Dipersilahkan. pertanyaan Shirley. Oke. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatnya yang paling tinggi. Jika para mahasiswa buruk, maka nama bangsa juga akan ikut tercemar. Jika cara berpikir mahasiswa ke arah yang positif, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia di belahan dunia. Maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI ke dalam perubahan yang lebih baik. Sekian, jika ada tambahan atau sanggahan. Baik, terima kasih saudari. Izin bisa menambahkan. Baik, dipersilahkan. Tadi kan pertanyaannya Shirley, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa untuk menjaga integrasi nasional. Nah, kita sebagai mahasiswa itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, di mana kita sebagai mahasiswa ini harus membawa perubahan ke arah yang lebih positif atau yang lebih baik. Nah, jadi kita sebagai agent of change ini harus lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada pelaku atau masyarakat. Yang kedua itu kita sebagai mahasiswa sebagai social control, di mana kita di sini sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kita bisa kemampuan kita sebagai untuk mengkritik pemerintah dalam hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu, moderator. Tambahan saya. Baik, terima kasih atas Izin moderator. tambahannya dari saudara Maulana. Nah, sini nih sebenarnya saya ingin menyanggah saudara Maulana. Nah, kita kan sudah tahu fungsinya mahasiswa itu memang agent of change dan social control. Tapi dari yang saya dengar social control, agent of change, dari tadi pemahaman terus. Dari saudara Maulana dulu, pemahaman seperti apa maksud Anda ini? Pemahaman itu banyak, konsep itu bukan sesuatu yang abstrak. Istilahnya kan konsep itu ide. Nah, pemahaman apa dulu nih yang maksud Anda tuh? Kita memang penyampai aspirasi, tapi aspirasi seperti apa? Dari tadi yang disampaikan saudara Pelinda juga ada positif dan negatif. Nah, semua teman-teman kan juga memang tahu fungsinya mahasiswa itu memang agent of change dan social control. Ya mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara Maulana dan saudari Pelinda bisa menanggapi? Ya, terima kasih. Oke, terkait dengan yang diberikan oleh Bayu, terkait dengan aspirasinya, terkait dengan penyampaian aspirasi ya, social control. Nah, di situ aspirasi seperti apa? Saya berikan contoh saja yang ada di Tarakan sekarang. Misalkan yang ada di Amal Baru kemarin. Nah, berita yang saya dapatkan itu ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan itu karena ada yang dirugikan. Nah, menurut saya itu kita sebagai mahasiswa kita bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada masyarakat, kepada pemerintah terkait itu. Karena itu kita sebagai social control. Mungkin seperti itu, Saudara Bayu. Oke, terima kasih saudara Maulana. Oke, sama-sama. Baik, jadi udah clear nih ya. Oke, saya kembalikan lagi ke saudari Shirley, bagaimana terkait penyampaian
jawaban dari teman-temannya. Oke, Saudari Shirley. Oke, saya simpulkan ya, terkait pendapat-pendapat tadi. Jadi inti dari jawabannya itu, sebagai mahasiswa kan ini kita merupakan cikal bakal penerus bangsa dan akan paham betul terkait hakikat kewarganegaraan. Nah, sebagai mahasiswa kita harus mampu berpikir kritis tentang negeri ini dan menjaga serta mempertahankan integrasi nasional, persatuan nasional kita, agar tidak mudah terprovokasi yang kemudian akan menciptakan sebuah perpecahan. Oke, saya lanjut ya. Terkait pertanyaannya si Bayu, mungkin teman saya akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Saudara Bayu. Dari apa yang disampaikan pemateri, kan ada pentingnya integrasi nasional. Nah, pertanyaan saya di sini dilihat dari dinamika Indonesia saat ini, apakah pentingnya integrasi itu sudah berjalan sebagaimana atau apakah itu sudah tercapai? Nah, menurut saya pribadi, terkait pentingnya integrasi itu udah tercapai atau belum. Nah, terkait itu ada beberapa udah tercapai dan ada juga yang belum. Hanya saja ini memerlukan sebuah proses untuk tercapainya kelima pentingnya integrasi nasional yang saya bawakan tadi sebagai pemateri. Nah, di situ kan di poin kelima kan ada terkait apa namanya apa sih tadi? Yang terkait undang-undang itu. Nah, untuk mewujudkan suatu negara yang aman, berdaulat, ya, negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, saya rasa untuk saat ini Indonesia itu sudah bersatu. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang masih bisa belum terselesaikan terkait makmur atau tidaknya. Ya, mungkin sekarang ini ya udah bisa lah dikatakan makmur karena ya yang seperti kita rasakan saat ini. Mungkin ada pertentangan atau konflik antar warga negara dengan pemerintah, hanya saja itu tidak terlalu berkepanjangan begitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan terkait pertanyaan Saudara Bayu. Dan Saudara Bayu, jika ada sanggahan, bisa. Izin moderator. Izin moderator. Dipersilahkan. Sedikit tambahan untuk pertanyaan dari Saudara Bayu, yang dimana menurut saya itu untuk integrasi nasional itu sendiri sudah ada yang berjalan dengan baik dan masih ada juga yang berjalan dengan perlahan. Misalkan pada sub pertama pada materi pentingnya integrasi nasional, yaitu menimbulkan kesadaran dan kemampuan rakyat, di mana mengenai pentingnya integrasi nasional ini sudah berjalan dengan baik dengan cara adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan
dan kegiatan organisasi yang lainnya yang memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah integrasi nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini sendiri. Sedangkan pada submateri yang ketiga itu menimbulkan kemampuan untuk dapat mencegah dominasi ekonomi negara lain. Nah, pada materi sub ketiga ini menurut saya itu sudah dapat dilakukan dengan baik, tapi masih banyaknya memang wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Sehingga misalnya kita ngambil contoh ya sebatik Malaysia, sehingga di mana sistem ekonomi mereka itu dilaksanakan dengan dua mata uang seperti dengan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit, dan adanya barang-barang Malaysia itu yang masuk ke negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Rival. Itu bagus sekali. Bagaimana dengan Saudara Bayu? Bisa diterima? Ya baik, saya terima jawaban Anda dan Saudara Rival. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipannya. Mungkin itu aja sih dari presentasi dari kelompok kami. Terkait kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah air tercinta, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara apapun itu, yang mencerminkan kebanggaan kita menjadi bagian dari bangsa yang kita cintai ini, yakni bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa yang merupakan cikal bakal penerus bangsa dan paham betul akan terkait hakikat kewarganegaraan, kita harus mampu berpikir kritis tentang negeri ini dan menjaga serta mempertahankan integritas nasional agar tidak mudah terprovokasi yang kemudian akan menciptakan perpecahan. Dan teruntuk generasi tua juga diharapkan dapat membimbing para generasi penerus bangsa agar senantiasa terwujudnya persatuan negara, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, terkait dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sekali lagi terima kasih atas teman-teman semua atas partisipannya pada sore hari ini, karena telah memberikan waktunya untuk masuk ke diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.